Rian seorang karyawan di PT Indojaya mendapat gaji per bulannya 15 juta. Ini gaji brutonya ya. Kemudian setiap bulan Rian membayar BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Tenaga Kerjaan 65.000 dan iuran pensiun 65.000. Rian belum menikah, status TK 0, artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Artinya jomblo dia nih atau lajang gitu ya. Itulah PPh 21-nya. Oke, kita akan hitung menggunakan tarif efektif rata-ratanya. Berarti si Rian ini di sini tergolong kategori A gitu dia. Kategori ATK 0. Nah, kita akan hitung dulu berapa setiap bulannya selain Desember ya. Nah, ini dia tarif tagnya cuy untuk kategori A. Kita lihat pendapatan brutonya berapa? 15 juta. 15 juta berarti berada pada level 16 ini. Nah, level 16 untuk kategori A, TK 0 ya. Tarifnya berapa? 6%. Berarti kita munculkan tabelnya. Nah, ini dia cuy. Bulan Januari, pendapatan brutonya 15 juta, dikali tarifnya 6%, 900.000. Artinya, kalau sampai setahun itu, si Rian itu hanya memperoleh pendapatan 15 juta tanpa ada bonus, THR, dan lain sebagainya, maka setiap bulannya dia akan membayar PPh-nya 900.000 cuy. Nah, jadi kalau kita totalkan, total pendapatan bruto, gitu ya, pendapatan bruto Rian selama setahun adalah 180 juta, dengan PPh selama setahun, selain Desember ya, adalah 9.900.000. Nah, kenapa Desember ini nggak dihitung juga kali 6%? Tidak cuy. Jadi, Desember ini akan dilakukan perhitungan ulang, ya, perhitungan ulang dengan pasal 17 tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui berapa sisa PPh di bulan Desembernya, atau apakah terjadi lebih bayar oleh si wajib pajaknya, si Riannya gitu ya. Sekarang kita akan hitung berapa PPh-nya di bulan Desember cuy. Just. Nah, kalau untuk menghitung PPh di bulan Desembernya, ini kembali ke skema yang awal cuy. Nah, ini dia, potongan PPh 21 Rian untuk masa pajak terakhir ke Desember. Berarti kita hitung dulu penghasilannya. Nah, penerimaannya berarti pendapatan kotornya tadi 15 juta kalikan setahun menjadi 180 juta. Lalu pengurangannya ada pengurangan cuy. Yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, 5% dari pendapatan brutonya itu adalah 6 juta. Kenapa 6 juta? Kita pakai nilai maksimal cuy. Jadi, biaya jabatan itu nilai maksimalnya 6 juta. Mau berapapun besarnya pendapatan brutomu, tetap nilai maksimalnya 6 juta per tahun. Kemudian nilai maksimalnya per bulan 500.000 ya. Ini wajib dikurangkan dengan biaya jabatan. Nah, kemudian kita kurangkan lagi dengan iuran-iurannya. Yang pertama BPJS Kesehatan kita kalikan setahun. Kemudian tenaga kerjaannya kita kalikan setahun juga, lalu pensiunnya kita kalikan setahun. Nah, jadi pengurangannya itu ada biaya jabatan dan BPJS Kesehatan, tenaga kerjaan dan iuran pensiun. Kita kurangkan ini cuy. Nah, setelah kita kurangkan, dapatlah penghasilan neto atau pendapatan bersihnya cuy, 172.020.000 rupiah. Lalu kita akan kurangkan dengan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Si Rian ini belum menikah dan tidak ada tanggungan, maka dia kategori TK 0, di mana nilainya adalah 54 juta untuk si wajib pajak saja. Kita kurangkan ini cuy, sehingga dapatlah penghasilan kena pajaknya, PKP namanya. Kurangkan yaitu 118.020.000. Nah, PKP ini yang akan kita kalikan dengan tarif pajaknya cuy. Nah, ini dia tarif pajaknya. Berarti kita pakai yang level pertama yang 5% ini cuy. 60 juta dikali 5%, 3 juta. Nah, kita kurangkan 118.020.000 dikurang 60 juta. Nah, berapa itu cuy? Berarti kalau kita kurangkan maka nilainya 58.020.000. Maka kita pakai yang level 2 cuy. Nah, itu dia kita jumlahkan. Sehingga PPh 21 setahun si Rian itu adalah 11.703.000 rupiah. Jadi inilah PPh yang akan dibayarkan. Inilah total PPh Rian selama setahun cuy. Nah, itu dia. Tapi kan tadi kan sudah dihitung dengan tarif per bulannya. Maka kita akan hitung berapa lagi PPh Rian di bulan Desember cuy. Maka kita munculkan PPh 21 Januari sampai November. Tadi kan per bulannya kan 900.000 kalikan 11. Nah, 9.900.000 kita kurangkan. Sehingga PPh Rian di bulan Desember itu adalah sebesar 1.803.000 rupiah cuy. Jadi tidak ada lebih bayar. Jadi PPh bulan Desember Rian itu adalah 1.803.000 rupiah. PPh per tahunnya berapa? 11.703.000 rupiah. Nah, itu dia. Jadi tarif ini tujuannya untuk mempermudah dalam perhitungan tarif per bulan itu aja cuy. Tetapnya nanti nilai pajak per tahunnya sama. Itu dia cuy, ya. Nah, maka PPh 21 per tahun Rian adalah 11.703.000 rupiah. PPh per bulannya 9.000 rupiah. Selain bulan Desember, PPh Desembernya ini 1.803.000 rupiah cuy. Nah, wow, mudah banget. Nah, sekarang ini kita akan bandingkan bagaimana kalau si Rian ini sudah menikah dan sudah ada anaknya kan gitu. Kalau ini kan masih jomblo dia, belum menikah, belum ada tanggungan. Nah, sekarang kita bandingkan kalau dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Nah, gajinya sama cuy. Gajinya sama, iurannya juga sama. Jadi bedanya di sini dengan soal yang tadi, di sini dia sudah memiliki tanggungan, sudah menikah, sudah punya 2 anak. Jadi 3 tanggungannya. Mari kita hitung PPh per bulannya dengan tarif TER kan gitu. Nah, oke, PPh setiap bulan selain Desember. Kita munculkan tabel TER-nya. Nah, tabel TER-nya ini masuk ke kategori B karena dia statusnya K2, kawin 2 tanggungan. Kalau tadi kan tidak kawin 0 tanggungan, kategori A, ini kategori B. Kategori B dengan gaji 15 juta, gaji kotor ya, maka masuk kepada level yang ini dia. Nah, level 12. Tarifnya 6% per bulan. Maka potongan PPh 21 Rian per bulan, ini dia cuy. Nah, Januari gaji 15 juta sampai dengan Desember gaji 15 juta ya, tanpa ada THR yang gitu atau bonus. Nah, berarti pajaknya tetap sama, 900.000 per bulannya. Kebetulan sama ya tarifnya ya. Kebetulan aja sama kan itu dia. Nah, berarti per bulannya Rian akan tetap membayar pajak penghasilan sebesar 900.000. Ini kebetulan sama ya. Sama-sama 6% dengan tadi yang TK 0. Sekarang kita akan hitung berapa PPh-nya di bulan Desember. Sekaligus kita akan menghitung berapa total keseluruhan PPh selama setahun. Kan gitu ya. Kita jumlahkan dulu nih. Maka pendapatannya setahun, ini dia. Pendapatan kotornya, PPh-nya setahun selain bulan Desember, ini dia 9.900. Sekarang kita akan hitung berapa PPh-nya di bulan Desember. Sekaligus kita menghitung berapa nilai PPh per tahunnya kan gitu ya. Total per tahunnya. Ya, berarti kita mulai dari penghasilannya dulu cuy. Penghasilannya 15 juta kalikan dengan 12, kemudian pengurangannya kurangkan dengan biaya jabatan. Sama kayak tadi konsepnya, biaya jabatan 5% dari pendapatan bruto. Nah, 6 juta tetap pakai nilai maksimal ya, nilai maksimalnya 180 juta kali 5% 9 juta. Jadi jangan buat di sini 9 juta, tidak salah. Tetap pakai nilai maksimal 6 juta per tahun. Itu sudah peraturan dari Menteri Keuangan ya. Jadi tetap pakai 6 juta per tahun maksimalnya, kemudian 500.000 per bulan maksimalnya. Oke? Pengurangannya lagi, apalagi yang belum? BPJS Kesehatan kalikan setahun, kemudian tenaga kerjaannya kalikan setahun, kemudian iuran pensiunnya kalikan setahun. Nah, kita kurangkanlah semua ini sehingga dapatlah penghasilan bersihnya atau pendapatan netonya 172.020.000. Lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya cuy. Penghasilan tidak kena pajak K2. Maka untuk si wajib pajak untuk si Rian 54 juta, istrinya 4,5 juta, kemudian anak 4,5 juta, karena anaknya 2 maka menjadi 9 juta. Nah, ini juga PTKP ini sudah peraturan pemerintah. Oke, lalu kita jumlahkan PTKP-nya cuy. Sehingga PTKP-nya totalnya adalah 67.500. Oke, kita kurangkanlah pendapatan neto kurang PTKP. Maka itulah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, yaitu berapa nih? 104.520.000 rupiah. Sekarang kita akan hitung PPh 21-nya cuy selama setahun kan gitu dia. Nah, berarti kita munculkan dulu tarifnya cuy.
Berarti kita mulai pada level yang pertama 60 juta kali 5% atau 5% kali 60 juta, 3 juta. Lalu kita kurangkan berapa lagi selisihnya? Kalikan dengan level yang kedua, 15% dikali 44 juta 520 ribu. Maka ini dia nilainya 6 juta 678 ribu rupiah. Kita jumlahkan cuy. Nah, kalau kita jumlahkan, maka total PPh setahun Pak Rian itu adalah, ini dia PPh setahunnya, 9.678.000 rupiah. Nah, kalau kita hitung tadi yang menggunakan tarif TEP tadi, PPh-nya dari Januari ya kan sampai dengan November itu ada kisaran 9.900.000. Nah, kalau begini bagaimana? Lebih besar yang sudah kita bayar dari Januari sampai November. Sementara kalau dihitung tadi selama setahun PPh kita hanya 9.678.000. Maka inilah yang dikatakan dengan lebih bayar cuy, atau selisih. Lebih bayar, si wajib pajaknya Pak Rian ini lebih bayar. Nah, berapa nilainya? 222.000 rupiah. Terus ini kayak mana? Apa ini hilang? Tidak cuy. Nanti yang lebih bayar ini akan dikembalikan cuy kepada si wajib pajaknya. Jadi akan dikembalikan paling lama itu di Januari periode selanjutnya cuy. Itu dia cuy.